أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini. Kita masih diberikan berbagai macam nikmat, dan nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri dan kita jaga adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kemudahan mengamalkan keduanya, sehingga kita dari nikmat tersebut bisa menghadiri masjid atau bisa menghadiri majelis di antara majelis ilmu, di masjid di antara masjid-masjid Allah Ta'ala dalam rangka ibadah juga. Semoga apa yang kita niatkan menuju tempat yang mulia ini benar-benar dicatat sebagai amalan ikhlas lillahi ta'ala, amalan yang kelak kita harapkan menjadi hujah apabila kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Dan juga kita memohon kepada Allah hidayah taufik senantiasa agar Allah Subhanahu wa taala selalu melapangkan dada kita, hati kita dari ilmu yang kita pelajari. Kita benar-benar mencari ilmu untuk kita amalkan, bukan untuk dikoleksi. Oleh karena itu kita terus mengambil faedah dari ilmu Allah Ta'ala, maqala Allah wa qala Rasul wa qala ulama, sehingga itu menjadi bekal kita untuk kembali kepadanya dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat, dan juga dengan amal saleh kita. Semoga dimudahkan semuanya, Allahumma amin. Ya, melanjutkan dari pembahasan al-ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga syarah penjelasannya dari Syarhu Risalatil Ubudiyah di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Ya, dan masih dari pembahasan tentang bagaimana seorang muslim menyikapi ya harta. Kenapa ini dibahas? Kalau kita sedikit murajaah apa yang berlalu, dibahas tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap jabatan, kekuasaan. Dan juga ada isyarat di situ pembahasan tentang bagaimana seorang muslim menghadapi tekanan syahwat, terutama lawan jenis. Dan ini semoga seperti yang sering kita dengar, ujian manusia dalam ibadah ini adalah seputar harta, ya, tahta dan wanita. Ya, banyak orang ketika belum memiliki tiga ini mungkin bisa istiqomah, bisa anteng, ya, bisa adem ibadah. Namun ketika mulai datang dunia, mulai datang jabatan, kekuasaan, mulai datang ketenaran, mulai datang wanita, waliyadzubillah, maka mulailah dia berpaling dari ubudiyah yang awalnya ubudiyah kepada Allah, berpaling kepada ubudiyah kepada salah satu di antara tiga-tiganya, atau bahkan ketiga-tiganya. Ada yang menjadi abdul mal, ada yang menjadi abdu riasah, dan ada yang menjadi abdu syahwah minan nisa, waliyadzubillah. Ya, kita mulai. Yaitu wahakadha qala Syekhul Islam Taimiyah di halaman 157, beliau mengatakan rahimahullah, wa hakadha aidan talibul mali fa inna dzalika yasta'biduhu wa yastariquhu. Demikian juga pembahasan tentang orang-orang yang mencari dunia. Ini nanti akan kita arahkan bagaimana dunia itu sebenarnya cuma dua saja. Apa yang menjadi kebutuhan kita dan apa yang menjadi ya hal-hal yang di luar kebutuhan kita. Yang menjadi kebutuhan kita silahkan dicari. Ya, yang penting itu harta, apa dari harta yang halal, dari usaha yang halal, silahkan sepenuhnya cukup. Dan kita niatkan itu untuk memenuhi kebutuhan hajat kita,
yang tujuannya sekali lagi juga untuk ibadah dan juga untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Kalau kita sebagai suami, ada istri, ada anak, kadang juga nanggung orang tua, ya kadang nanggung saudara-saudara. Jika itu memang tanggungan kita, maka kita sungguh-sungguh mencari dari harta yang halal untuk mereka dan tujuannya ibadah. Ya. Kemudian ada yang menjadi hal-hal yang di luar kebutuhan kita dari harta-harta dan dunia yang nanti akan dijelaskan lebih rinci. Jadi di sini yang dimaksud yaitu orang-orang yang menjadi budak dunia atau budak harta dan menjadi tawanan harta itu adalah orang-orang yang mencintai harta secara berlebihan. Ya, yang menjadikan harta itu selalu menjadi orientasi tujuan hidupnya. Saya harus ini, harus itu. Dan dia menggantungkan hatinya kepada ya harta secara berlebihan. Dan inilah mulai berpaling dari ubudiyah kepada Allah, berpindah ke ubudiyah kepada harta. Makanya dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, ini kita ulang sedikit, yaitu idza ta'allaqa qalbuhu bil mal, di catatan kaki nomor 2, jika seorang hamba mengaitkan hatinya kepada harta, menggantungkan hatinya kepada harta, wa hubbal mal, dan cinta kepada harta berlebihan, fa inna hammahu fi tahsilil mali bi ayyi wasilah min halalin aw min haram. Maka jika ini harus kita koreksi diri kita semuanya, apa tanda kita berlebihan dalam urusan harta, dalam urusan dunia, mencintai harta berlebihan? Tandanya adalah ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk meraih harta, nggak peduli apakah itu halal, apakah haram, nggak peduli lagi halal dan haram. Ini sudah mulai hatinya terpaut dengan harta, terpenjara, dia sudah menjadi budak harta, waliyadzubillah. Makanya dia akan mencari harta itu dari jalan mana saja, mau halal, mau haram, nggak peduli, mau mencuri, mau judi, ya, mau menyuap, ya, mau jual beli narkoba, ya, atau bisnis-bisnis haram yang lainnya. Maka dengan cara apapun, yang penting dia tahsilul mal, memperoleh harta, dan dia mencintainya. Ya, inilah yang disebut dengan abdun lil mal, inilah yang disebut dengan hamba harta itu sendiri. Waliyadzubillah. Makanya ada kaidah dari hadis yang sahih yang dulu pernah kita sebutkan, dari hadis Ibnu Majah dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi pernah mengatakan, ya ayyuhan nas, atau ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan ajmilu fit talab. Ai maknanya adalah i'tadilu fit talab. I'tadilu artinya adil, adil artinya apa ya? Seimbang. Ya, enggak ngotot berlebihan, juga enggak malas, tapi ya tengah-tengah. I'tadilu ai ajmilu fit talab. Perbaguslah cara meminta rezeki kepada Allah. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Karena setiap jiwa yang meninggal atau setiap jiwa tidak akan mati kecuali dia telah mengambil penuh rezekinya. Maka semuanya dapat rezeki, cuman rezekinya beda-beda, ya. Ada yang pas, ya, ada yang lebih, dan ada yang kurang, ada yang minus, atau bahkan yang lebih berlimpah ruah. Nah, itu semuanya ya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya juga ujian. Adakah yang bersyukur dengan kelebihan itu? Adakah yang sabar dengan kekurangan itu? Ya, adakah yang menggunakan dua-duanya, ya sabar, ya syukur, terus begitu, dan dia menahan dirinya untuk tidak bermaksiat dengan hartanya. Ya, makanya dikatakan lagi ajmilu fit talab. Inilah kaidah kita mencari rezeki, yaitu ajmil. Ajmil yaitu dari kata ajmala yujmilu, yang artinya perbaguslah. Perbaguslah maksudnya adalah i'tadil, tengah-tengah saja, tidak terlalu ya ngoyo, ya sehingga dikatakan gila dunia, atau juga tidak terlalu malas sehingga dianggap yaitu orang-orang yang pemalas, atau orang-orang yang yaitu hanya sekedar minta-minta saja, naudzubillah. Ya. Kemudian fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Karena seorang jiwa atau setiap jiwa tidak akan mati kecuali telah mengambil penuh rezekinya. Fa in abta'a anha wa in abta'a anha. Walaupun kadang rezekinya itu abta, bati. Bati itu artinya apa ya? Lambat. Ya, jangan sekali-sekali kita berputus asa walaupun kadang rezeki itu lambat, ya. Waktunya bayar SPP belum ada, waktunya bayar kontrakan belum ada, waktunya tagihan utang belum ada, waktunya ini belum ada. Sabar dulu. Fa inna ma'al usri yusra.
Ya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Disinilah mulai datang ujian. Ya, kalau kita perbahas lebih lebar lagi, ya kadang ketika seorang ada lebihnya juga ujian. Nah, ketika seorang ada minusnya juga ujian. Ya, maka jika seseorang tetap ubudiyahnya kepada Allah, maka dia tetap bersyukur, dia tetap bersabar, tetap dia bisa mengontrol dirinya untuk tetap beribadah dan istiqomah di atas ibadahnya. Ya, maka sekali lagi, wa in abta'a anha, walaupun kadang rezeki itu lambat. Kemudian diperintahkan lagi oleh Nabi SAW, fattaqullah. Kalau pas lambat-lambatnya, pas kurang-kurangnya, pas kita lagi butuh, tetap solusinya yang pertama adalah fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ayat-ayat sudah sering kita dengar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Thalaq ayat 2 dan 3. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan makhraj, jalan keluar dari setiap permasalahan, setiap iskal, kesulitan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, kemudian fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kembali kepada Allah dan perbaiki lagi cara memintanya, yaitu dengan adil, seimbang. Ya, jangan sampai mengorbankan ibadah, ya jangan sampai mengorbankan ngaji kita, manhaj kita, akidah kita. Pokoknya saya harus dapat uang, apapun caranya, tidak. Namun tetap harus di tengah-tengah, ini yang halal ambil, yang haram buang. Makanya Nabi menutup, khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Inilah namanya ijmal fit talab. Inilah namanya i'tidal fit talab. Inilah namanya seimbang dalam mencari rezeki. Itu hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, jadi kaidahnya adalah ajmilu fit talab, tengah-tengah, ya adil, seimbang, ya jangan sampai mengorbankan ibadah, namun tetap silakan mencari dengan semangat, apalagi untuk kebutuhan yang menjadi dasar kebutuhan kita, ya sandang, pangan, papan, kebutuhan kita sehari apa, kok masih kurang, silahkan mencari. Yang penting jaga, ya jangan sampai berlebihan, sampai mencari dengan jalan-jalan yang haram, waliyadzubillah. Itu semoga bisa menjadi kaidah buat kita semuanya dari hadis Nabi SAW, karena Nabi tentu tidak berkata kecuali dengan wahyu, tidak berkata dengan hawa nafsu. Ya, maka bertakwa kepada Allah, kemudian seimbang dalam mencari rezeki, kemudian jangan sampai putus asa walaupun kadang rezeki itu lambat. Allah sedang menguji kita, sebentar lagi ada kabar gembira kalau kita sabar. Ya, bertakwa lagi kepada Allah dan ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Selesai. Itu kata Nabi. Tidak mungkin Nabi memberikan solusi kemudian itu nggak jadi solusi. Tidak mungkin Nabi memberikan jawaban dari permasalahan ternyata itu bukan jawaban, tidak. Ini makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebagai kebodohan kita, maka kita bertanya kepada yang berilmu, ya jika kita tidak mengetahuinya. Ya, kemudian juga kemarin kita telah sebutkan tanda-tanda lain, ya ketika seorang itu sudah mulai tergila-gila dengan harta, ya ketika dia mulai lebih mementingkan dunia daripada ibadahnya. Namun orang yang beriman, dia tetap punya prinsip, walaupun sesusah apapun, sesulit apapun, dia tetap beribadah. Ya, ketika ada hal-hal yang itu bertentangan antara cinta dunia dengan cinta Allah, maka dia mengedepankan cinta Allah dan Rasulnya daripada cinta dunia. Makanya dikatakan walakinnahu la yuqaddimu mahabbatal mal ala mahabbatillah fa idza ta'aradat mahabbatal mal ma'a mahabbatillah fa innahu yuqaddimu mahabbatallah. Yaitu dia seorang mukmin yang tahu menyikapi dunia, dia tidak mengedepankan atau mendahulukan cinta harta daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila bertentangan, ini cinta Allah, cinta harta, yang mana yang didahulukan, maka yuqaddimu mahabbatallah ala mahabbatil mal. Dia mendahulukan cintanya kepada Allah daripada cinta hartanya. Maka ini ujian buat kita semuanya. Ya, sehingga kita mampu mengambil yang halal, meninggalkan yang haram karena Allah. Semuanya adalah lillah, ya semuanya adalah fi sabilillah, semuanya adalah bi'aunillah, semuanya adalah karena Allah, di jalan Allah dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yatrukul muharramat. Dengan prinsip itu dia bisa meninggalkan hal yang haram, meninggalkan yang riba, meninggalkan tipu menipu, dusta, meninggalkan kezaliman mencari harta dengan mengambil hak orang lain.
ya meninggalkan judi, khamr, ya meninggalkan hal yang haram. Dia cukup dengan yang halal, yang mubah, walaupun itu sedikit. Itu kemarin yang sudah kita sebutkan. Kenapa? Sedikit tapi barokah lebih baik daripada banyak tapi Allah cabut barokahnya. Ya, namanya barokah adalah sedikit tapi cukup terus menerus, sehingga Allah berikan qanaah pada seorang hamba tersebut. Makanya dalam hadis lain Nabi mengatakan, yaitu qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna Allah bima atah. Sungguh beruntunglah orang-orang Islam itu, kemudian sungguh beruntunglah orang-orang yang diberikan rezeki berupa kecukupan, dan beruntung pula orang-orang yang diberikan nasa qanaah dalam hidupnya dengan menerima puas dengan pemberian Allah walaupun itu sedikit. Dan itu tidak bisa diraih kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memperbaiki ibadahnya kepada Allah, orang yang selalu berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan lagi, amal makasibul muharramah fa in kanat katsiratan illa annaha manzu'atul barakah. Di halaman 108 dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan. Adapun rezeki-rezeki yang diraih dengan harta-harta yang haram atau dengan cara-cara yang haram, walaupun itu buahnya, ya, tapi kalau itu sudah dicabut barokahnya, maka itu tidak ada faedahnya sama sekali. Di dunia itu bukan memberikan kebahagiaan, malah menyempitkan hati kita, malah kita sibuk mengurusinya, meninggalkan ibadah, dan di akhirat lebih lagi hisabnya lebih berat. Waliyadzubillah. Ya, makanya dikatakan lagi waqad atau faqad yajma'ul insan al-amwal at-ta'ilah wa la yantafi'u minha la fi dinihi wa la fi dunya wa la fi akhiratihi wa innama yat'ab fi jam'iha faqad wa yatrukuha li ghairihi. Ini penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan. Bagi orang-orang yang sudah gila harta, mencari dengan jalan apapun, tidak peduli halal haram, tidak peduli itu zalim, menipu dan lain sebagainya, ya, maka dia hakikatnya telah mengumpulkan harta yang begitu banyak namun gak mengambil manfaat sedikit pun. La fi dinihi wa la fi dunya. Tidak untuk agamanya, tidak pula untuk dunianya. Untuk agamanya tidak menguatkan ibadah, tidak menjadikannya ahli ilmu, tidak menjadikannya ahli sholat, orang-orang yang soleh, tidak menjadikannya ahli sedekah, ya justru malah menghambur-hamburkan uangnya, hartanya untuk hal yang tidak bermanfaat, untuk maksiat, waliyadzubillah. Tidak pula untuk dunianya, ya, tidak pula untuk dunianya dan tidak pula untuk akhiratnya. Dunianya juga semakin banyak masalah, semakin banyak tanggungan, ya, semakin sibuk, ya, kemudian di akhiratnya hisabnya berat. Ya, kita teringat dengan hadis Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah, ya, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai ditanya tentang empat masalah, ya, tentang umurnya, kemudian tentang, ya, ilmunya, dan tentang hartanya dari mana ke mana. Ya, sudah siapkah ya kita menjawab pertanyaan ini? Ya, tentunya orang-orang yang cerdas, orang yang berakal adalah bisa menyikapi dunia sebagaimana mestinya. Yaitu nanti akan disebutkan perumpamaan di sini. Ya, jadikanlah dunia itu, ya, atau harta itu atau kebutuhan itu seperti orang yang membutuhkan kendaraan. Memang jika kebutuhannya keledai, ya udah keledai cukup. Ya, jika butuh karpet cukup. Ya, jika butuh kamar mandi, WC cukup. Ya, bahkan dikatakan jadikan dunia itu seperti, ya, toilet, seperti WC, ya, mungkin bahasanya. Ya, kenapa? Sekedar mampir, buang hajat, selesai, balik lagi perjalanan. Jangan berlama-lama di toilet. Ya, ngapain berlama-lama di WC? Atau dulu pernah kita sebutkan dari para sahabat, di antara perkataan mereka adalah dunia itu seperti jembatan. Sungguh aneh ketika seorang itu, ya, berlama-lama di jembatan, bahkan membangun istananya di atas jembatan. Padahal itu jembatan tempat lewat saja. Ya, dan perumpamaan yang lain, dan juga dari sabda Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abidu sabil. Jadilah engkau di dunia itu seperti orang yang orang yang ghoriban, ya, seperti orang yang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Ya, kembali lanjutannya, ya. Jadi banyak manusia, waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita dari yang disebutkan ini. Banyak orang mencari harta, mencari dunia, gak bermanfaat untuk dirinya, gak bermanfaat untuk agamanya, untuk akhiratnya. Ya, akan tapi dia terus saja lelah, capek. Ya, yat'ab fi jam'iha faqat.
Ya lelah mencarinya pagi siang sore, wala yantafi minha, dan enggak mengambil manfaat sedikit pun, la fi dinihi wala fi dunyaha. Bal yatrukuha li ghairi. Bahkan lebih parah, dia tinggalkan untuk ya orang lain. Ya, dan banyak seperti ini. Ya, misalnya ya, masa mudanya terus sampai tua, pas sudah kaya raya, sakit-sakitan, mati ditinggal untuk anak-anaknya, ya untuk pegawai-pegawainya, untuk orang lain dan seterusnya. Ya, tidak bisa menikmati ya dia dari hartanya sedikit pun, waliyadzubillah. Jadi maksudnya di sini adalah dia berlelah-lelah, bercapek-capek untuk mencari dunia, namun nggak bermanfaat untuk agamanya. Adapun kita, ya apakah menyikapi harta seperti itu? Tentu tidak. Ya, kita sebutkan lagi di surat Al-Qasas yang dulu pernah kita sebutkan, kita ulang-ulang, tepatnya di ayat ke-77 ya. Qala Allah Ta'ala, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Carilah dari apa saja yang Allah berikan kepadamu itu berupa dunia. Cari apa ya? Darul akhirah. Carilah dengan harta itu negeri akhirat. Silakan. Ini ada yang beda-beda. Ada yang diberikan lebih, maka kelebihannya itu untuk negeri akhirat. Untuk apa? Untuk ibadah, untuk sedekah, ya, untuk hal yang bermanfaat di akhiratnya, untuk membantu orang lain, untuk bangun masjid dan sebagainya. Semuanya adalah lidaril akhirah. Ya, kenapa? Karena jika itu ditahan-tahan, nanti akan disebutkan, ya, jika seorang punya kelebihan namun ditahan-tahan tidak diinfakkan, ya, atau bahkan disimpan saja, ya, itu akan merusak. Ya, kita ulangi ya. Ada orang yang cukup, ya, ada orang yang cukup diberikan harta pas-pasan bahasa kita. Ya, ini tidak dicela sampai dia tidak bisa infak. Kenapa kok nggak bisa sedekah? Iya, ini kebutuhan saya, ini itu, ya, anak istri harus bayar ini bayar itu. Saya nggak sempat untuk atau nggak bisa menyisihkan uang untuk sedekah. Maka ini tidak mengapa. Kenapa? Dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan yang wajib. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, yaitu wala tulamu ala kafaf. Tidak dicela orang-orang yang hidupnya pas-pasan sehingga tidak bisa menyisihkan untuk infak. Ya, pada dasarnya dia sedang ya memenuhi kebutuhan hajat yang wajib untuknya, untuk dirinya, wa biman ya'ulu, ya, dan orang-orang yang di bawah tanggungannya, ya istrinya, ya anaknya, kadang menanggung orang tua, ya sampai-sampai nggak bisa untuk menyisihkan sedekah. Maka orang yang seperti ini tidak tercela. Ya, adapun orang yang punya lebih, nah, maka di sini di ayat disebutkan, carilah dari apa saja yang Allah lebihkan untukmu itu darul akhirah. Namun wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan pula lupakan bagianmu dari dunia. Ya, maksudnya di sini apa ya? Yaitu secukupnya. Ya, nanti akan diperjelas lagi kebutuhan kita, ya, dari dunia itu secukupnya, bukan menumpuk-numpuk harta. Ya, disinilah mulai ujian datang. Ya, ketika seorang dilebihkan hartanya, mampukah dia menggunakan harta itu secukupnya? Sehari kebutuhannya apa? Ya sudah, ada lebihnya, infak, sedekah. Ya, karena kalau disimpan, sekali lagi itu akan merusak. Merusak apa? Merusak dirinya, ya, sehingga dia mungkin bisa jadi menjadi orang yang gila harta, menumpuk harta, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang bakhil, disimpan terus nggak mau dikeluarkan. Ya, atau bahkan lebih dari itu, disimpan di bank, ya, biar tambah mana, ya, bahasa kita. Nah, ini lebih lagi, ya, atau di hal-hal yang bermanfaat, di hal yang tidak bermanfaat, ya, merusak dirinya sehingga muncul bakhil, cinta dunia, atau merusak orang lain. Kenapa? Yang seharusnya yang ada yang berhak menerima harta itu, karena untuk dirinya, keluarganya, anak istrinya, keluarganya selesai, ya, maka hendaklah dia menginfakkan untuk orang lain yang lebih membutuhkan, atau orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Dimulai dengan yang qarib, aqrab fa aqrab, kemudian yang ab'ad fal ab'ad. Dimulai dengan yang paling dekat dari kerabat, kemudian menjauh sampai pada yang di luar kerabat. Ya, maka itu akan merusak dirinya, orang lain, dan juga merusak agamanya. Kenapa? Kalau disimpan muncul bakhil, sombong, ya. Kemudian disimpan, nah, nanti hisabnya juga berat seperti tadi yang disebutkan dalam hadis. Seorang akan, ya, ditanya, tidak akan geser dari kakinya itu sampai ditanya, yaitu hartanya, min aina tasabahu wa fima anfaqa, dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan. Ya, semakin banyak hartanya, semakin banyak
hisabnya. Maka untuk mempermudah hisab itu apa yang dilakukan ya? Yaitu yang lebih fisabilillah. Ya, apa yang menjadi kebutuhan kita ukur sebulan, setahun, ini untuk kebutuhan ini, bayar itu sudah, ya, nyicil hutang dan sebagainya sudah cukup, ya. Kemudian yang lebih, ya, infakkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itulah sikap seorang muslim, ya, dalam atau terhadap hartanya. Ya, makanya kembali banyak orang tadi bercapek-capek berlelah-lelah mencari harta tapi nggak bermanfaat untuk dunianya, untuk hartanya, bahkan tuanya sakit selesai, ya dia tidak bisa menikmati sedikit pun, hanya ya mengumpulkan harta saja. Waliyadzubillah. Falaisal muhim an yajma'al insanu al-amwal. Yang terpenting bukanlah seorang itu mengumpulkan harta. Bal muhim kaifiyatu jam'il mal. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara mencarinya. Karena tadi nanti akan ditanya, min aina tasabahu wa fi ma anfaqah. Dari mana caranya memperoleh harta itu dan kemana larinya? Ya, ini pertanyaan yang berat. Ya, wa min ayyi tariqin, dan dari jalan mana? Ya, hal min tariqil halal am min tariqil haram? Ya, apakah dari jalan haram ataukah dari jalan yang halal? Tadi Nabi sudah mengatakan ajmilu fit talab, ya, khudu ma halla wa da'u ma haruma. Yaitu sedang-sedanglah mencari rezeki, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ya. Kemudian falladhi yaqtani bima ahallallahu yubarikumullahu fi, atau yubarikumullahu lahu. Adapun orang-orang yang merasa cukup dengan qanaah yang tadi disebutkan dalam hadis, sungguh beruntung manusia yang Islam, orang yang Islam yang diberikan kecukupan dan diberikan rasa qanaah. Inilah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Yunammi malahu, bahkan Allah akan mengembangkan hartanya, tapi fisabilillah, ya, walillah wa bi'aunillah, ya, di jalan Allah, untuk Allah dan dengan pertolongan Allah, sehingga hartanya semakin menambah kesolehan pada dirinya, semakin menambah ilmunya, semakin menambah barokahnya, dan begitulah seorang mukmin, ya. Wa yughni qalbahu wa yas'adu bimalihi, sehingga hartanya tadi walaupun sedikit tapi dia qanaah, maka dijadikan kaya dalam hatinya. Dia berbahagia dengan hartanya. Dia bisa infak fisabilillah. Ya, dia bisa membantu orang lain. Keluarganya sudah cukup, bisa membantu dan tetap menjaga, semuanya itu adalah dengan pertolongan Allah. Ya, tidak sampai ya berkoar-koar atau merasa sombong, ya, karena semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa amal aksu fa innahu innama yakunu mujarradu alatin tajma'ul asya wa la tantafi'u biha. Adapun sebaliknya, ya, kalau harta itu adalah menjadi orientasi yang terbesar dalam hidupnya, kemudian dia mencari lelah-lelah, maka itu hanyalah alat saja. Ya, alat untuk mengumpulkan sesuatu, kemudian dia tidak bisa mengambil manfaat. Ya, karena pernah kita sebutkan hadis, ya, siapa yang tujuan hidupnya itu adalah mencari dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, ya. Kemudian Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya, ya, dan dia tidak mendapatkan harta kecuali sebatasnya saja. Inilah orang-orang yang orientasinya dunia, rezekinya ya cuman itu saja, masalah menumpuk, ya, kesulitan banyak, kemudian selalu merasa fakir, kurang. Sebaliknya orang yang tujuannya adalah akhirat, darul akhirah, ya, maka Allah akan jadikan urusannya itu semuanya selesai. Tidak ada urusannya berbelit-belit sampai berkepanjangan, cepat selesai. Kemudian juga Allah jadikan kekayaan di hatinya, walaupun itu sedikit, sempit, ya, tapi baginya adalah lapang, baginya adalah kepuasan. Dan ya selalu dia yaitu bukan menjadi budak dunia. Kenapa? Selalu dia yang mendatanginya. Selalu harta yang mendatanginya. Dia tidak menjadikan ya dirinya sebagai budak-budak dunia. Waliyadzubillah. Ya, itu dari hadis yang pernah kita sebutkan. Kemudian dijelaskan lagi wahadil umur naw'an. Kemudian perkara ini terbagi menjadi dua. Inilah yang menjadi poin kita pembahasannya, yaitu harta itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dijelaskan di sini, yaitu ma yahtajul abdu ilaihi kama yahtaju ilaihi min ta'amihi wa syarabihi wa maskanihi wa mankahihi atau wa mankahihi wa nahwi dzalika. Yang pertama, harta itu adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Ya, berupa kebutuhan apa? Makannya, minumnya, ya, tempat tinggalnya, ya, kebutuhan menikah karena dia laki-laki, ya,
dia butuh menikah, dan juga perempuan dan semisalnya. Fahada yatlubuhu minallah wa yarghabu ilaihi fi. Maka yang seperti ini adalah dia meminta semuanya itu dari Allah, minta kepada Allah, ya, dan mengharapkan itu semuanya ya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada manusia. Dijelaskan lagi. Jadi harta itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah qismun yahtajuhul abdu, ya, yaitu harta yang atau harta yang dibutuhkan oleh ya seorang hamba. Fahadza la lauma alaihi idza sa'a fi talabihi wa tahsilihi minal halal. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, harta yang dibutuhkan oleh manusia ini tidak tercela ketika seorang berusaha mencarinya. Yang penting cara mencarinya adalah yang halal. Yang penting juga jangan sampai mengorbankan ibadah. Ya, walaupun sampai-sampai kita nggak bisa sedekah, sampai-sampai nggak bisa bantu orang lain. Kenapa? Fokus pada kebutuhan diri kita, keluarga kita, anak istri kita, atau orang tua kita di bawah tanggungan kita, atau orang-orang yang ya di sekitar kita yang memang menjadi tanggungan kita dari keluarga. Ya, makanya seperti ini, ya, bal huwa ma'jurun ala hadza. Yang seperti ini insya Allah dia mendapatkan pahala. Ya, inilah orang-orang yang kalau bisa kita lihat nih, yaitu orang-orang yang diberikan harta yang pas-pasan. Dia berusaha bekerja mencari yang halal, bahkan harus bahasanya apa nih? Harus apa itu? Cari sana, cari sini, ya, atau ceperan ya. Yang selama itu halal, harus cari sana, cari sini, pekerjaannya pontang-panting ke sana kemari. Tidak mengapa selama itu untuk memenuhi kebutuhan yang dasar, yang itu memang butuh, ya, makan, minum, ya, pakaian, ya, kemudian ada anak, istri, ada ya keluarga yang ditanggung. Makanya seperti ini ma'jurun insyaallah. Makanya seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan ya pahala. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, ini kita sebutkan lengkapnya, ya bena Adam innaka antabdzulal fadla khairun laka. Wahai anak Adam, ya, wahai manusia, sesungguhnya jika engkau yaitu mengeluarkan dari harta yang lebih darimu, maka itu baik. Ya, inilah bisa kita sikapi, ada orang-orang yang diberikan fadla, orang-orang yang diberikan kelebihan. Ya, kemudian jika engkau mengerahkan yang lebih itu untuk infak fisabilillah, membantu orang lain, maka itu baik bagimu. Wa antum sikahu syarrun laka. Namun jika engkau menahan-nahan, itu keburukan bagimu. Ya, keburukannya tadi apa nih? Keburukannya adalah pada dirinya nanti akan timbul sifat ya cinta dunia, menumpuk harta, bakhil, ya, naudzubillah, pelit, kemudian sombong, ya, kemudian menghitung-hitung harta seperti di surat ya apa Al-Humazah, yaitu dia menganggap yahsabu annama lahu akhlada, dia mengira dengan banyak harta itu hidupnya akan semakin kekal, nggak mati-mati, padahal tidak. Ya, makanya seperti ini, jika ada lebih yang engkau infakkan, maka itu baik bagimu. Namun jika engkau tahan, itu buruk bagimu dan juga bagi orang-orang sekitarmu. Ya, dan nanti akan ada hisabnya, nanti lebih berat lagi, waliyadzubillah. Ya, kemudian Nabi mengatakan wala tulamu ala kafafin, dan engkau tidak tercela ketika engkau hidupnya pas-pasan sampai nggak bisa berinfak tadi, sampai harus kerja, ya, harus pontang-panting sana kemari. Namun selama itu halal, silahkan. Ya, tetap kita berhusnuzon kepada Allah, ya, bahwasanya itu bagian dari rezeki yang Allah sudah takdirkan. Ya, dan kembali ke hadis tadi, yaitu apa? Lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizquha. Tidak akan mati seorang jiwa, ya, sampai dia mengambil penuh rezekinya. Wa in abta'a, walaupun itu terasa lambat. Namun apa tadi? Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki cara memintanya. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram, yaitu dengan cara sedang-sedang. Ya, tidak mengambil yang haram, ya, namun tetap mengambil yang halal, ya, dan juga tidak sampai mengorbankan ibadah kita. Ya, kemudian Nabi mengatakan wabda biman ta'ul al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Kemudian mulailah dari orang-orang yang di bawah tanggungan. Inilah mulai kita infak ini, ya, istilahnya ya, kalau dalam pembahasan sedekah, infak, ya, atau nafkah, mulailah dari yang prioritas, yang utama. Yang utama, yang prioritas siapa ya? Ya, keluarga. Kalau kita laki-laki, ya, istri, anak, ya, kemudian kalau orang tua kita memang membutuhkan, ya, orang tua,
ya kemudian saudara-saudara yang mungkin juga tanggungan kita, itu bagian dari biman ta'ul, yaitu orang-orang yang di bawah tanggungan. Ya baru setelah itu ke kerabat-kerabat yang lain jika memang membutuhkan. Jika masih ada lebih lagi, maka yang jauh, yang bukan kerabat, ya tetangga, ya saudara, atau bahkan orang yang kita tidak kenal. Ya itulah namanya prioritas infak sedekah. Ya ibda biman ta'ul, atau ibda binafsika wa biman ta'ul. Mulailah dari dirimu sendiri, ya, dan orang-orang yang di bawah tanganmu. Kenapa? Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Karena tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya yang memberi, ya, pernah kita sebutkan bukan berarti meminta, tapi ngambilnya dari atas. Saya selalu dari atas loh. Ya walaupun diberi tak ambil dari atas, bukan ya. Tapi orang yang menginfakkan, yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima, ya. Ya itulah. Demikian dalam hadis yang lain, sebaik sedekah itu adalah an dhahri ghina. Sebaik sedekah itu adalah yang datang dari kelapangan harta. Maksudnya apa nih? Yaitu sedekah yang terbaik adalah setelah sedekah dia nggak jadi orang yang apa ya, malah pontang-panting. Ya tapi sedekah sudah cukup, itulah sedekah yang terbaik. Jangan sampai kita sedekah setelah itu menyesal, aduh kenapa tadi tak kasihkan orang, ya keluarga juga masih banyak yang kurang. Nah, kalau kita belum siap dengan itu, ya udah siapkan dulu, ya, diri, keluarga, anak, istri, keluarga terdekat sudah. Baru setelah itu ada lebihnya untuk orang lain. Ya, maka sebaik sedekah adalah dari kecukupan setelah diri keluarga terpenuhi baru yang lain. Ya, jangan sampai kita sedekah baru setelah itu menyesal, getun bahasa kita. Ya, maka sebaik sedekah adalah yang dari, ya, yang kelebihan tadi. Kemudian juga dikatakan wasani fudulul mal az-zaidah 'anil hajah la yanbaghi lil 'abdi an yata'allaqa biha bihaitsu idza hasalat lahu radiyat wa in lam yahsul lahu sakhita. Ya, kemudian jenis harta yang kedua adalah fudulul mal az-zaidah. Ini juga manusia berbeda-beda. Yang tadi, ya, yang diberi kecukupan bahkan pas-pasan. Kemudian ada orang yang diberi fudul. Apa ini fudul? Tadi fadla, kelebihan, bahkan lebih, berlimpah ruah anil hajah, dari kebutuhannya. Maka sekali lagi kalau kita bisa simpulkan lagi, dunia itu hanya dua, yaitu qadrul hajah wa ma zada anil qadril hajah. Ya, kalau diartikan dunia itu adalah yang menjadi kebutuhan kita, kadarnya cukup, dan ada dunia yang itu, ya, zada anil qadril hajah, yaitu lebih dari kebutuhan. Namanya fudul mal az-zaidah. Ya, makanya seperti inilah yang bagil abdi an yata'allaqa biha. Ya, makanya seperti ini adalah seseorang tidak menggantungkan hatinya kepada harta yang lebih tadi, bihaitsu idza hasalat lahu radiyah, jika dia memperolehnya dia senang, namun jika tidak memperolehnya dia, ya, marah atau dongkol atau benci dan seterusnya. Itu yang disebutkan dalam hadis ta'isa abdul dirham wa ta'isa abdu, ya, dinar. Celakalah hamba dirham, hamba dinar. Jika diberi dia ridho, jika tidak diberi dia marah. Itulah dia, ya, tanda-tanda orang-orang yang, ya, cinta dunia. Waliyadzubillah. Ya, kemudian dijelaskan lagi, ma yahtajul abdu ilaihi kama yahtaju ilaihi min ta'amihi wa syarabihi wa maskanihi wa mankahihi wa nahwi dzalika. Jadi kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan yang menjadi dasar, ya, makan, minum, ya, pakaian, ya, menikah, ya, karena menikah juga butuh harta, tapi secukupnya. Nah, cuman hawa nafsu mulai muncul, angan-angan panjang mulai muncul. Kenapa? Karena kita nggak siap melihat orang lain yang lebih dari kita. Ya, kok si fulan, padahal dia nggak pernah ngaji loh, udah tambah kaya dia. Ya, si fulan nggak pernah sholat, kok usahanya sukses lancar. Lah saya ini sudah ngaji, sudah hijrah, tetap aja miskin misalnya. Nah, ini mulai mengeluh, mulai dia tidak sabar. Nah, inilah ujiannya. Maka ada yang diberi kelebihan, ya, ada yang diberi kekurangan, ada yang diberi pas-pasan, ya, namun seorang hamba yang dia berubudiah kepada Allah, mau lebih, mau kurang, mau pas-pasan, dia tetap, ya, beribadah kepada Allah, karena disitulah kebahagiaan hatinya, ya, kecukupan hatinya, kekayaan hatinya. Ya, karena sudah kita sebutkan innamal ghina an kasratil, atau laisal ghina an kasratil ardi wa innamal ghina ghina nafsi, dari hadis Nabi SAW. Bukanlah kekayaan itu dari banyaknya harta, ya, namun kekayaan itu hakikatnya adalah, ya, kekayaan jiwa, kekayaan hatinya.
Maka walaupun dia kaya raya, banyak hartanya berlimpah ruah, namun kalau hatinya miskin, dia tetap merasa kurang, ya merasa sempit hatinya. Tapi sebaliknya, orang yang walaupun hartanya pas-pasan, namun Allah berikan kekayaan dalam hatinya, maka dia menjadi orang yang paling bahagia. Ya, nasallahu alaihi. Kita lanjutkan dikit nih. Kemudian dijelaskan lagi wa huwa ma'na qaulihi minha ma yahtajul abdu ilaihi kama yahtaju ilaihi min ta'amihi. Falaysa ma'na mazmatun atau madhammatu hubbil mal an yatrukal mal. Dijelaskan dari kebutuhan hamba itu, dari kebutuhan-kebutuhan dasar, ya makanan, minuman, ya. Sebenarnya kalau kita jujur ya, makan sehari berapa piring? Ya, bisa kita ukur. Kadang kita lebih. Ya, kalau bahasa sederhananya tahu tempe cukup, kenapa harus daging? Kenapa harus sate guling? Ya, apalagi sakit-sakitan ya. Sebenarnya dia bisa mengukur. Namun itulah hawa nafsu datang, kekayaan yang ada pada dirinya sebagai ujian, kemudian dia melihat orang lain nggak siap, akhirnya dia memaksakan diri untuk dia di luar batas kemampuannya. Ya, sekali lagi maknanya adalah bukan celaan kepada mencintai harta kemudian meninggalkannya, bukan. Tapi maksudnya adalah yaqtasiru 'alal ibadah. Ya, maksudnya sekali lagi ini bukan maknanya adalah mencela mencintai harta kemudian meninggalkan harta, ya kemudian meninggalkan ibadah. Namun tidak. Namun yang dimaksud adalah cari rezeki yang halal dengan jalan ibadah. Ya, walaupun kadang terlambat tadi, walaupun kadang itu terasa ya lambat rezekinya. Namun tetap jika dia kebutuhannya adalah itu, kemudian dia beribadah ya dengan tetap bertawakal kepada Allah, memperbaiki takwanya, mencari yang halal, maka dia yujar alaih, maka dia akan diberikan pahala. Fa huwa yatlubu ma yasta'inu bihi ala hayatihi wa ibadatihi wa ibadatillahi ta'ala walakin min kasbil halal at-thayyib. Ya, sehingga dia orang-orang yang diberikan kehidupan yang pas-pasan tadi, dia niatnya adalah memenuhi kebutuhan hidupnya agar bisa bertahan hidup dan bisa beribadah tetap dengan jalan mencari rezeki yang halal. Ya, dan ditambahkan lagi sebaik-baik harta itu adalah ni'man atau ni'man bil mali soleh li rajuli soleh. Sebaik-baik harta itu adalah harta dari orang yang soleh, ya, atau harta yang baik dari orang yang soleh. Ya, sekali lagi sebaik-baik harta itu adalah harta yang baik, ya, yang di tangan orang soleh. Ya, itulah dari hadis Nabi SAW di Imam Ahmad ya. Jadi ni'man bil mali soleh li rajuli soleh. Sebaik nikmat itu adalah harta yang bermanfaat di tangan orang yang soleh. Ya, karena kalau harta banyak di tangan orang yang jahat, nah, maka jadilah keburukan. Ya. Fal jihadu bil mal muqaddamun al jihad bin nafsi fi kitabillahi wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam li'anna al jihad bil mali ya'tadi naf'uhu fal malu matlub walakin lahu turuqun syar'aha Allahu li kasbihi wa infaqihi wa anna katsiran minan nas la yaqna bi hadhihi turuq wala turdihi fahadha huwa abdul mal amma alladhi yaqna bit turuqil mubaha wa ya'khudul mal listi'anati bihi ala ibadah fahadha abdun lillahi wal farqu baina hadha dzaka bayyin. Jelaskan lagi sebagai penutup ya, sekali lagi ada orang yang kesehariannya itu mencukupi kebutuhan dasarnya wajibnya, maka ini tidak tercela selama dia dari jalan yang halal, ya harta yang halal, tidak sampai mengorbankan ibadah, maka dia berpahala. Kenapa? Dia niatannya adalah mencari nafkah untuk dirinya, keluarganya, dan tetap bisa beribadah. Ya, karena sebaik-baik harta tadi, ya harta yang bermanfaat di tangan orang yang soleh. Ya, baik sedikit, banyak, kalau dia soleh pasti bermanfaat, dan itulah nikmat. Kemudian dijelaskan jihad dengan harta itu didahulukan daripada jihad dengan jiwa. Ya, itu jelas banyak di Al-Quran dan Sunnah. Ya, kenapa jihad dengan harta didahulukan? Karena manfaatnya lebih ya untuk orang lain, ya untuk dirinya dan untuk orang lain. Fal malul matlub lakin lahu turuq syar'ahullah. Harta itu memang kebutuhan kita, namun harus diingat cara-cara mendapatkannya sudah Allah tentukan. Tadi da'u atau khudhu ma halal wa taraku ma haram. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Sudah cukup. Itulah jalan-jalannya. Dengan jalan apapun, mau dagang, mau bisnis, mau mengajar dan lain sebagainya, ya yang penting itu halal, silahkan diambil. Ya.
Kemudian ghairu anna katsiran minan nas la yaqna bihadhihi turuq. Namun banyak sekali di antara manusia tidak tenang dengan jalan yang sudah Allah tentukan. Ini loh ambil ya, bahkan dikatakan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Silakan mencari ya di seluruh penjuru muka bumi, ya mau timur, barat, utara, selatan, selama itu halal ambil. Tapi banyak orang yang tidak ridho dengan jalan ini. Ya, sehingga dia menjadi abdun lil mal, sehingga dia menjadi budak harta, pokoknya dapat, ya nggak peduli halal haram, pokoknya saya dapat, menumpuk ya sampai meninggalkan ibadahnya dan seterusnya. Ya, kemudian ammal ladzi yaqna bit turuqil mubahah wa ya'khudul mal lisi'anati bihi 'alal ibadah fa hadza abdun lillah. Maka adapun orang-orang yang mencukupkan diri dengan jalan-jalan yang halal, kemudian dia gunakan untuk isti'anah bi ibadah, ya digunakan untuk membantunya ibadah, ini yang terpenting. Seperti di surat Al-Qasas tadi, wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah. Ya, carilah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, mencari negeri akhirat. Ya, fahadha abdunillah, maka inilah abdullah, inilah ubudiyah yang sebenarnya, dan dua tadi perbedaannya sangat jelas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi nanti akan kita lanjutkan insyaallah, yaitu banyak perumpamaan. Gunakanlah dunia itu seperti keledai saja, kebutuhannya ini selesai. Ya, bahkan gunakan seperti karpet. Namanya karpet di rumah ya, atau bahasa kita tikar. Kalau masih pakai ya kebutuhannya itu sederhana, kemudian setelah itu dirapikan. Atau bahkan yang lebih agak ekstrim ya, dunia itu bimanzilatil kanif alladzi yaqtadhi fihi hajatan. Dunia itu seperti WC, toilet, ya seseorang menggunakannya sesuai kebutuhan. Nggak usah berlama-lama di toilet. Yang ngapain berlama-lama di toilet, di WC? Ya, apa yang menjadi hajat kita buang, selesai, kemudian kita balik lagi. Ya itulah, itu dijelaskan dari penjelasan Syekhul Islam Taimiyah, dan ini juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin dan juga sebagian asatidzah kita. Jadi dunia itu jangan sampai membuat kita yang menjadi budaknya. Namun gunakanlah ya untuk ya membantu kita ibadah. Mau banyak mau sedikit, jika itu membantu kita ibadah, maka itulah sebaik-baik harta. Yaitu sebaik-baik harta adalah yaitu al-mal soleh biyadis soleh. Yaitu sebaik harta adalah di tangan orang-orang yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Mungkin itu yang bisa dibahas ya. Mungkin jika ada yang tanyakan. Ya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد